Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru PAI Pejuang PPG. Kali ini kita bahas tentang latihan soal pretest PPG PAI Kemenak tahun 2023. Materi pernikahan, monogami, poligami, nikah mut'ah, dan lain-lain. Kita awali dan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1. Praktek perkawinan yang merupakan warisan turun-temurun dari perkawinan Romawi dan Persia, yaitu seorang suami minta kepada laki-laki lain untuk saling menukar istrinya, disebut A. Khiden, B. Badal, C. Istibda, D. Rohat. Nomor 1 jawabannya B. Badal. Soal nomor 2. Berikut ini praktik perkawinan pacaran hidden yang dilarang agama adalah A. Seorang suami minta kepada laki-laki lain untuk saling menukar istrinya. B. Seorang suami minta kepada laki-laki kaya, bangsawan atau orang pandai agar bersedia mengumpuli istrinya yang dalam keadaan suci sampai ia hamil. C. Seorang wanita dikumpuli oleh beberapa pria sampai hamil. Ketika anaknya lahir, lalu wanita itu menunjuk salah satu pria tersebut. D. Pergaulan bebas pria dan wanita sebelum perkawinan yang resmi dilangsungkan, yang tujuannya untuk mengetahui kepribadian masing-masing pasangan. Nomor 2 jawabannya D. Pergaulan bebas pria dan wanita sebelum perkawinan yang resmi dilangsungkan, yang tujuannya untuk mengetahui kepribadian masing-masing pasangan. Soal nomor 3. Menurut jumhur ulama, calon suami istri, wali dari calon istri, 2 orang saksi, mahar atau mas kawin, ijab kabul merupakan A. Ketentuan nikah, B. Syarat wajib nikah, C. Rukun nikah, D. Sunnah nikah. Nomor 3 jawabannya C. Rukun nikah. Soal nomor 4. Berikut ini yang bukan hikmah dari sebuah pernikahan adalah A. Pernikahan jalan terbaik untuk melahirkan anak, melestarikan kehidupan dengan selalu menjaga keturunan. B. Rasa tanggung jawab dari pernikahan serta mengurus anak dapat membangkitkan semangat dan mencurahkan segala kemampuan dalam memperkuat potensi diri. C. Nafsu seks termasuk tuntutan terkuat dan selalu meliputi kehidupan manusia. D. Pernikahan merupakan aturan yang paling baik yang dilakukan dengan tujuan untuk memuaskan seks manusia semata. Ingat, soalnya adalah yang bukan hikmah dari sebuah pernikahan. Nomor 4 jawabannya D. Pernikahan merupakan aturan yang paling baik yang dilakukan dengan tujuan untuk memuaskan seks manusia semata. Soal nomor 5. Bagi orang yang merindukan pernikahan dan mampu memberi nafkah, tapi sebenarnya ia masih mampu menahan dirinya dari perbuatan zina, hukum nikah ini adalah A. Wajib, B. Sunnah, C. Mubah, D. Makruh. Soal nomor 5 jawabannya B. Sunnah. Soal nomor 6. Hukum asal perkawinan dalam Islam adalah monogami dengan tujuan pernikahan untuk A. Untuk menetralisir dan meredam sifat cemburu, iri hati, dan perasaan mengeluh dalam kehidupan istri sehari-hari. B. Keluarga harmonis tetapi seorang istri tidak memiliki keturunan. C. Akan menambah banyak beban dalam sebuah pernikahan. D. Islam memerintahkan kepada laki-laki untuk nikah dengan beberapa perempuan yang dicintainya. Nomor 6 jawabannya A. Untuk menetralisir dan meredam sifat cemburu, iri hati, dan perasaan mengeluh dalam kehidupan istri sehari-hari. Soal nomor 7. Berikut ini yang bukan kondisi darurat yang dengannya seorang laki-laki dibolehkan berpoligami adalah A.
jumlah wanita lebih banyak dibanding jumlah laki-laki, khususnya setelah terjadi peperangan. B. Suami ada yang memiliki overseks, akan tetapi istrinya memiliki kelemahan seks. C. Suami yang menginginkan keturunan, istrinya mampu melahirkan anak dan dapat melaksanakan tugas sebagai istri dengan baik. D. Istri memiliki penyakit atau masa haidnya terlalu panjang, sedangkan suaminya tidak sabar menghadapi kelemahan istrinya. Nomor 7, jawabannya C. Suami yang menginginkan keturunan, istrinya mampu melahirkan anak dan dapat melaksanakan tugas sebagai istri dengan baik. Soal nomor 8, suami yang berpoligami tidak hanya berkomitmen untuk adil, tingginya konflik berumah tangga bagi para suami yang beristri lebih dari satu yang sering terjadi dalam rumah tangga, kecuali A. Kecemburuan buta, B. Terjadinya permusuhan antara para anak, C. Terjadinya perebutan harta waris anak dan para istri, D. Kebaikan yang ditimbulkan akibat perilaku berpoligami. Nomor 8, jawabannya D. Kebaikan yang ditimbulkan akibat perilaku berpoligami. Soal nomor 9, kebolehan hukum nikah mut'ah pada zaman Nabi itu memiliki alasan sebagai berikut. A. Merupakan keringanan hukum rukhsah untuk memberikan jalan keluar kepada dua kelompok orang yang imannya kuat dan imannya lemah pada masa peperangan. B. Merupakan pernikahan yang dibolehkan karena memberikan keuntungan bagi laki-laki yang suka berganti pasangan. C. Memberikan kebebasan bagi siapa saja yang ingin menikah sesuai kehendaknya. D. Menambah persaudaraan karena hubungan pernikahan yang dibangun. Nomor 9, supaya tidak terkecoh perlu dipahami soalnya, kebolehan hukum menikah mut'ah pada zaman Nabi. Nah, nomor 9 jawabannya A. Merupakan keringanan hukum atau rukhsah untuk memberikan jalan keluar kepada dua kelompok orang yang imannya kuat dan imannya lemah pada masa peperangan. Soal nomor 10. Pada masa sekarang ini, nikah mut'ah dapat dikatakan batil dan sangat mudah untuk ditolak baik secara akli maupun nakli karena tidak sesuai dengan ketentuan Islam. Berikut ini yang bukan alasan larangan nikah mut'ah adalah A. Islam menetapkan pernikahan sebagai ikatan perjanjian yang kuat. B. Menghalalkan kembali nikah mut'ah berarti langkah mundur dari sesuatu yang telah ditetapkan secara sempurna oleh Islam. C. Alasan darurat untuk menghalalkan kembali nikah mut'ah merupakan alasan yang terlalu dibuat-buat. D. Diperbolehkannya kembali nikah mut'ah berarti menyesuaikan keadaan sekarang dengan zaman Nabi pada saat peperangan. Nomor 10, jawabannya D. Diperbolehkannya kembali nikah mut'ah berarti menyesuaikan keadaan sekarang dengan zaman Nabi pada saat peperangan. Demikian Bapak Ibu pembahasan soal kali ini. Yuk bantu supaya channelnya bermanfaat dengan klik subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.